Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Kahfi. Saya dari kelas A40 Universitas Islam Negeri Syekh Syekh Nurjati Cirebon. Dalam hal ini saya akan mendemonstrasikan praktek ubudiyah mengenai hal tata cara mensucikan najis. Jadi najis itu ada tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Nah, yang pertama najis mukhaffafah. Dalam Islam najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Yang mana najis itu yakni adalah najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum genap umur 2 tahun, juga belum memakan apa-apa selain ASI daripada ibunya. Adapun untuk praktiknya yang saya contohkan, di sini ada celana laki-laki ya. Kebetulan saya punya bayi juga. Nah, di sini anggaplah ini najis mukhaffafah ya. Anggaplah najis mukhaffafah. Najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun, yang belum memakan atau meminum apa-apa selain daripada ASI dari ibunya. Nah, jadi kalau ada najis ini, bagaimana caranya? Cukup menyiratkan saja, menyiratkan banyu, mencipratkan ya. Jadi ini air ya, ini air yang suci dan juga mensucikan, atau air mutlak ya. Jadi cukup kita cipratkan saja. Nah, seperti ini. Sudah dianggap suci ya. Cukup mensiratkan seperti ini. Sudah, ini najis ini sudah dianggap suci ya. 3. Lah yang kedua adalah najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Kalau dalam Islam najis mutawassithah itu adalah najis yang pertengahan, sedengan. Jadi najis mutawassithah itu seperti darah, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain lah ya, air kencing dan lain-lain lah. Ini saya contohkan bagaimana cara mensucikannya. Jadi dalam hal najis ini itu terbagi dua, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah ya. Dalam najis mukhaffafah ini, dalam najis mutawassithah ini saya demonstrasikan. Ini contoh ya. Ini contoh, anggaplah ini kotoran ya. Anggaplah ini kotoran. Nah, jadi ini adalah najis ainiyah. Jadi terlihat. Apa itu najis ainiyah? Najis yang terlihat, masih terlihat oleh mata ya. Ini ya. Tata caranya kita hilangkan dulu ainiyahnya, najis ainiyahnya, dengan cara bisa memakai tisu atau dengan cara apalah. Intinya dihilangkan dulu ainiyahnya ya. Nah, kita hilangkan. Nah, setelah kita hilangkan, nanti ini bisa dibuang ya. Dibuang. Nah, otomatis dia ada bekas. Tolong diperlihatkan, diperlihatkan lagi. Nah, otomatis dia masih ada bekas. Ini bekas daripada kotoran. Masih ada cairannya, masih ada warnanya mungkin ya. Masih ada baunya juga. Nah, ini dia masih ada bekas. Ini disebut dengan najis hukmiyah. Ya, yang tadi najis ainiyah ketika masih ada, ini najis hukmiyah. Ya, bagaimana cara yang menghilangkannya? Nah, ini baru kita siram dengan air. Cukup siram dengan air. Nah, setelah itu kita pel atau kita lap ya. Ini saya mendemonstrasikan sederhana saja. Nah, sampai benar-benar hilang warnanya, baunya, juga juga rasanya. Nah, sekarang sudah hilang kan? Nah,
Dimulai dari kita menghilangkan dulu ainiyahnya, setelah itu baru hukmiyahnya. Dah gitu. Satu. Dan yang ketiga adalah najis mughalladah. Dalam Islam najis mughalladah itu najis yang paling berat. Jadi najis mughalladah itu najisnya anjing dan babi atau segala sesuatu yang ada pada tubuhnya. Contoh misalnya air liurnya, darahnya, jilatannya, ya, kulitnya, bahkan anak yang dilahirkan daripada keduanya. Gitu ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya dengan tata cara 7 kali basuhan, yang mana salah satu itu harus dicampur dengan ini tanah, ya, harus dicampur dengan tanah. Baik campurannya itu mau di awal kayak mau di tengah ataupun mau di akhir. Ya. Ini saya akan mendemonstrasikannya. Jadi saya ulangi, untuk mensucikan najis mughalladah tersebut kita harus dengan 7 kali basuhan, yang mana salah satu harus dicampur dengan tanah. Airnya harus dicampur dengan tanah. Oke, saya anggap ini adalah teko yang sudah terjilat anjing. Ya, area sini adalah teko yang sudah terjilat anjing. Ya. Yang pertama-tama ini sudah ada air, yang mana air ini suci mensucikan, dan tanahnya pun tanah suci mensucikan. Ya. Tanahnya sudah suci. Jadi air ini saya campur dulu dengan tanah. Ya. Saya campur air dengan tanah. Ya. Saya campur air dengan tanah. Ya. Saya campur. Ya, nanti kita baru bersihkan sini. Nah. Ini masuk pertama nih, dengan tanah nih. Terus gini-gini nggak apa-apa. Ya, kita bersihkan dengan tanahnya. Nah. Setelah itu baru kita basuh dengan air, ya. Nah, tadi 1 kali basuhan, ini 2, ya, 2 kali basuhan, 3, 4, 5, 6, 7. Maka teko yang tadinya sudah terkena jilatan anjing atau babi, maka secara hukum kalau sudah praktek seperti tadi, dia sudah suci. Itulah tadi penjelasan secara singkat dari saya, Muhammad Ibnu Kafi, mengenai tentang najis khafafah, najis mutawasito, juga najis mughalladah. Nah, baik najis mutawasito, najis mukhafafah ataupun najis mughalladah, yang mana semuanya itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tanpa kita menghilangkan najis, maka semua amal ibadah kita tidak akan sah. Artinya apa? Bersuci itu merupakan gerbang pertama untuk kita melakukan ibadah selanjutnya. Contoh, sebelum kita melaksanakan sholat, tentunya kita harus bersuci dulu, baik bersuci dari badan, ya, atau bersuci dari hadas. Bersuci dari badan berarti badan kita harus benar-benar suci dari segala hal najis, baik itu najis hukmiyah atau najis ainiyah. Setelah itu baru kita mensucikan diri dari hadas. Setelah kita suci dari semuanya, maka ibadah pun akan sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan saya tentang tata cara bersuci, tata cara mensucikan najis bisa bermanfaat
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.